Polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini bukan lagi sekadar perdebatan kecil. Isu ini telah menyeret lembaga besar seperti KPU ke dalam pusaran kontroversi. Pertanyaan paling mendasar yang kini ramai di publik adalah, bagaimana mungkin dokumen pendidikan yang penuh tanda tanya bisa lolos verifikasi resmi KPU? Mari kita bedah. Dalam setiap pencalonan presiden dan wakil presiden, KPU memiliki tanggung jawab besar, memastikan seluruh persyaratan calon benar-benar terpenuhi. Dari syarat administrasi, ijazah pendidikan, hingga riwayat hidup, semua harus diverifikasi. Artinya, jika ada dokumen yang palsu atau bermasalah, seharusnya KPU bisa mendeteksi sejak awal. Tapi faktanya, catatan resmi KPU menyebut Gibran adalah lulusan UTS Sydney. Padahal pengakuan diaspora Indonesia, Iksan Katonde, menegaskan bahwa Gibran hanya sebentar kursus di InSearch, lalu kembali ke tanah air. Kontradiksi ini menimbulkan dugaan serius. Apakah KPU kecolongan atau justru ada rekayasa yang sengaja dibiarkan lolos? Jika kita melihat ke belakang, kepercayaan publik terhadap KPU sudah lama diguncang. Mulai dari keputusan kontroversial yang dianggap menguntungkan kandidat tertentu, hingga dugaan keberpihakan politik. Skandal ijazah Gibran ini hanya mempertebal kecurigaan publik bahwa KPU bukan lagi lembaga independen, melainkan sudah dikooptasi oleh kekuatan politik tertentu. Implikasinya sangat serius. Pertama, kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu bisa hancur. Jika KPU terbukti meloloskan dokumen bermasalah, maka seluruh proses pemilu bisa dianggap cacat. Keputusan mereka bisa dipandang tidak sah, dan ini membuka pintu tuntutan hukum maupun politik dari berbagai pihak. Kedua, skandal ini akan memperkuat desakan publik agar seluruh komisioner KPU diganti. Bukan sekadar reshuffle, tapi pembongkaran total. Publik bisa menilai bahwa KPU sudah gagal menjaga integritas pemilu, sehingga perlu orang-orang baru yang benar-benar independen. Ketiga, Gibran sendiri bisa semakin terpojok, karena jika benar KPU meloloskan dokumen yang direkayasa, maka itu tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Gibran sebagai pihak yang menyerahkan data. Ia akan dicap tidak jujur dan isu pemakzulan pun akan semakin kuat. Dengan kata lain, KPU dan Gibran berada di satu perahu yang sama. Jika kapal ini karam, keduanya bisa tenggelam bersama. Tapi jangan lupa ada dampak lebih luas lagi. Skandal ini bisa menjadi presiden buruk bagi demokrasi Indonesia. Jika kasus ini dibiarkan, maka publik akan kehilangan kepercayaan pada pemilu. Bagaimana rakyat bisa yakin bahwa suara mereka dihitung dengan adil kalau dokumen calon saja bisa dimanipulasi? Pada titik ini, legitimasi demokrasi bisa runtuh. Dan ujungnya kembali pada pertanyaan besar. Siapa yang akan diuntungkan jika skandal ini dibiarkan? Apakah ada kekuatan politik yang sengaja menutup mata demi menjaga dinasti tertentu tetap berkuasa? Publik tentu berhak tahu jawaban dari semua ini. Karena tanpa transparansi, pemilu bukan lagi pesta demokrasi, melainkan sekadar panggung rekayasa. Jadi skandal ijazah Gibran bukan hanya soal seorang wakil presiden, tetapi juga soal masa depan lembaga yang seharusnya jadi pilar demokrasi, KPU. Jika KPU tidak segera memberikan klarifikasi terbuka, maka kepercayaan publik bisa hilang selamanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah KPU memang kecolongan atau justru sengaja meloloskan dokumen bermasalah demi melindungi Gibran? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti analisa tajam seputar politik Indonesia. Untuk Indonesia menjadi lebih baik.